Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Bahari. Saya dari kelas 06 SMJE 006 di Universitas Pamulang. Yang terhormat kepada Bapak Rudi Sanjaya SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keputusan pembiayaan dan keputusan investasi. Yang pertama adalah latar belakang. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. Investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dengan nilai perusahaan meningkat. Nilai perusahaan menjadi parameter yang penting karena menggambarkan pertumbuhan perusahaan dan kinerja manajemennya. Pada dasarnya, tujuan didirikannya perusahaan adalah dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Namun, di balik tujuan perusahaan tersebut, terdapat konflik antara pemegang saham dengan manajer dan kreditor. Pemegang saham akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan yang memaksa manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Apa itu nilai perusahaan? Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu usaha. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mengoptimalkan keuntungan atau aset, terutama bagi pemegang sahamnya, yang dihasilkan dari upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan nilai pasar saham perusahaan. Nilai perusahaan menurut para ahli yaitu yang pertama ada Ben Fatma dan Chowabi pada tahun 2021. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh ukuran, usia, dan sistem hukum lembaga keuangan. Mereka menekankan bahwa faktor-faktor tersebut signifikan dalam mengubah nilai perusahaan. Yang kedua, ada Abbas dan Ayub pada tahun 2019 menyatakan bahwa manajemen laba memiliki implikasi penting terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bagaimana laba dilaporkan dan dikelola dapat mempengaruhi persepsi nilai perusahaan. Selanjutnya ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dapat diartikan sebagai keputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan atau financial structure. Struktur keuangan perusahaan merupakan komposisi keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan mengenai komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Sumber pendanaan dalam suatu perusahaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Kemudian ada keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang melibatkan keputusan pendanaan di dalam dan di luar perusahaan dalam berbagai bentuk investasi. Keputusan investasi dapat dibuat dalam investasi jangka pendek, seperti investasi tunai, surat berharga jangka pendek, piutang dan persediaan, dan investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, manufaktur, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan masalah yang sering dihadapi perusahaan. Manajer sering merasa kesulitan untuk membuat keputusan terkait dengan kebijakan dividen. Perusahaan yang membagikan dividen dapat mematuhi investor yang menginginkan pengembalian investasi. Jika perusahaan saat ini menahan sebagian besar labanya, maka laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen akan berkurang. Dan jika kelebihan keuntungan digunakan untuk membiayai semua peluang investasi yang tersedia, maka mereka akan diteruskan ke pemegang saham. Kemudian ada kinerja keuangan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang melibatkan keputusan pendanaan di dalam dan di luar perusahaan dalam berbagai bentuk investasi. Keputusan investasi dapat dibuat dalam investasi jangka pendek seperti investasi tunai, surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan. Serta investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan manufaktur, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya ada perbedaan antara aset jangka pendek dan aset jangka panjang. Yang pertama, aset jangka pendek
didefinisikan sebagai aset dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus bisnis. Sedangkan dana yang ditanamkan dalam aset jangka pendek diharapkan dapat dikembalikan dan diterima segera dalam waktu dekat atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, aset jangka panjang adalah aset dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dana yang ditanamkan dalam aset jangka panjang akan dikembalikan dalam waktu lebih dari 1 tahun dan dikembalikan secara bertahap. Selanjutnya, di sini saya akan membahas studi kasus tentang keputusan investasi dan pembiayaan pada PT PK atau PT Perusahaan Pupuk. PT PK berencana membangun pabrik pupuk NPK keempat di Papua Barat dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Proyek ini membutuhkan investasi sebesar 15,3 triliun rupiah dengan sumber dana 40% dari ekuitas dan 60% dari utang. Di sini, keputusan investasinya yaitu PT PK atau perusahaan pupuk melakukan analisis capital budgeting menggunakan beberapa metode, antara lain net present value atau NPV sebesar 8.567 triliun rupiah yang berartikan positif menunjukkan proyek tersebut layak. Kemudian ada internal rate of return atau IRR sebesar 29,6%, yang artinya lebih tinggi dari tingkat diskonto proyek diterima. Selanjutnya ada profitability index atau PI sebesar 1,56 yang artinya lebih dari 1. Proyek menguntungkan. Selanjutnya, payback period ditentukan dalam jangka waktu 2,8 tahun. Dan yang terakhir ada discounted payback period ditentukan dalam jangka waktu 3,05 tahun. Hasil analisis menunjukkan proyek ini layak dijalankan dan dapat memberikan keuntungan signifikan serta meningkatkan kapasitas produksi PT PK. Keputusan pembiayaannya yaitu PT PK memilih struktur modal dengan porsi utang 60% dan ekuitas 40% yang dianggap optimal untuk meminimalkan biaya modal dan risiko keuangan. Keputusan ini juga mempertimbangkan pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan dan risiko kebangkrutan. Dampak keputusannya yaitu proyek investasi yang tepat meningkatkan nilai perusahaan dan kemampuan bersaing. Dan yang terakhir, struktur pembiayaan yang optimal menjaga kestabilan keuangan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.